Baik, perkenalkan nama saya Ignatius Lukhenok Tangka dengan NIM 20013047 dari Prodi Teknik Informatika akan membawakan video mengenai mata kuliah kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Sir Primus Aryesam, SH, MH. Soal yang pertama. Kebebasan menurut John Stuart Mill secara ontologi substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Melihat situasi dan kondisi kebebasan yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan dasar kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, bagaimana tanggapan Anda? Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di NKRI saat ini, jika didasarkan dari kebebasan menyampaikan pendapat dari John Stuart Mill, menurut saya cukup buruk, karena menurut survei yang bersumber dari Kompas TV yang dilakukan pada tahun 2020 mendapatkan bahwa 21,9% orang sangat setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat dan 47,7% agak setuju. Jika berdasarkan dari data ini, maka saya mendapatkan bahwa para warga mulai takut dalam menyatakan pendapatnya. Hal ini bertentangan dengan kebebasan menyampaikan pendapat yang merupakan dasar HAM dan juga diatur dalam konstitusi. Penyebabnya bermacam-macam. Menurut saya, melatar belakangi persoalan ini berasal dari ketidaktahuan para warga akan misinformasi yang telah dianggap wajar dan benar. Hal ini berdampak terhadap kredibilitas informasi yang beredar, sehingga hal tersebut mempengaruhi cara berpendapat tiap warga. Bahkan ada pula slogan yang beredar bahwa berani jika benar dan takut jika salah. Hal berani dari slogan ini dapat berdampak buruk jika informasi yang digali bernilai salah, sehingga klaim kebenaran sepihak dapat mengakibatkan kebebasan mengemukakan pendapat dengan dasar kemauan sendiri dan tanpa kontrol. Dari persoalan ini, kiranya para warga dapat merefleksikan kebenaran akan informasi yang diterima, agar dalam mengemukakan pendapat dapat memenuhi hak dari setiap orang yang ada di sekitar kita. Soal 2. Penyebaran informasi negatif melalui alat-alat elektronik, cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi dan kejahatan dalam dunia informasi serta teknologi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan ini semakin marak terjadi seperti berita bohong dan tindakan keresahan serta kejahatan melalui media. Apa tanggapan Anda dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, kejahatan ini menjadi pengingat bagi kita pengguna teknologi yang kerap menggunakan media sosial setiap hari, bahwa kejahatan-kejahatan ini memang ada dan menjadi semakin marak, sehingga seharusnya para pengguna media sosial menjadi semakin berhati-hati. Menurut salah satu jurnal Lex Crimen yang dimiliki oleh Universitas Samratulangi Manado, bahwa yang menjadi faktor penyebab berkembangnya cybercrime yaitu faktor kesadaran hukum masyarakat. Faktor ini merupakan dasar bagi masyarakat agar dapat menghindari menjadi pelaku sekaligus korban. Cara mengatasi hal ini diperlukan kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui dasar hukum, juga mengetahui teori utilitarian dari John Stuart Mill, agar para masyarakat sadar bahwa hukum mengatur hak dan kewajiban setiap orang, agar tidak saling merugikan, tapi saling menguntungkan antara satu pihak dan pihak yang lain. Dengan dasar ini, maka masyarakat yang secara tidak sadar melakukan cybercrime atau salah satu kegiatannya yaitu hoax dapat merefleksikan kembali kredibilitas dan kebenaran informasi yang didapat, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Bahkan untuk kegiatan cybercrime seperti cyberbullying juga tidak terjadi. Jika setiap orang tidak dirugikan, hal ini dapat menjadi dasar agar orang dapat menyadari hukum dalam masyarakat yang berlaku di NKRI. Soal 3. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang
untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Untuk itu pelaksanaan demokrasi Pancasila sangat diperlukan. Jelaskan argumentasi Anda. Pentingnya pelaksanaan demokrasi Pancasila sangat diperlukan karena jika kinerja lembaga perwakilan dan partai politik adalah buruk, maka diperlukan refleksi kembali akan sila keempat dalam Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepada para lembaga perwakilan dan parpol agar nilai musyawarah dapat terlaksana kepada kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal calon pemimpin yang akan dipilihnya, sehingga hal ini dapat membantu mendorong krisis partisipasi politik rakyat ke arah yang positif, karena instrumen pendukung pemilihan keputusan tiap masyarakat dapat terpenuhi. Bahkan jika hal ini dilaksanakan oleh tiap partai politik dan lembaga perwakilan, maka penguasa di dalam demokrasi dapat berkurang karena timbulnya komponen pendukung akan calon pemimpin lain yang dikenal oleh masyarakat. Soal 4. Mengapa diperlukan konsepsi wawasan Nusantara? Sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan, serta kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara diperlukan dalam wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan, karena jika menelaah arti dari Nusantara yang diuraikan menjadi nusa atau pulau dan antara, maka Nusantara dapat diartikan sebagai antar pulau-pulau. Nah, konsep wawasan Nusantara ini agar tiap-tiap warga NKRI sadar bahwa negara yang didiaminya memiliki berbagai pulau-pulau yang tersebar, sehingga hal ini dapat membawa dampak positif bagi pulau-pulau yang termasuk dalam 3T agar mendapatkan perhatian dari seluruh rakyat NKRI. Bahwa NKRI tidak hanya terdiri dari 5 pulau besar saja yang biasanya mendapatkan sorotan. Mengenai kemungkinan yang akan terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara adalah timbulnya perpecahan, karena konsep wawasan Nusantara yang memperkenalkan akan kesadaran bahwa NKRI berada di antara pulau-pulau tidak tercapai dan bahkan tidak diketahui oleh kalangan di tiap-tiap pulau, sehingga dalam kemungkinan terburuk, yaitu tiap pulau-pulau akan mendirikan negaranya sendiri sebab tidak menyadari akan ciri khas NKRI, yaitu berada di antara pulau-pulau atau terdiri di antara pulau-pulau. Soal 6. Dalam negara demokrasi di Indonesia saat ini, ajakan bela negara seperti amanat konstitusi pasal 30 UUD Negara RI 1945 dianggap tidak menarik dan sudah usang. Masyarakat tidak suka mengikuti wajib militer. Hal itu diakibatkan oleh pemberian kesadaran kepada generasi muda, khususnya di kalangan kampus, untuk mencintai negara dan taat pada peraturan yang berlaku. Bagaimana tanggapan Anda? Untuk pemberian kesadaran kepada generasi muda, khususnya di kalangan kampus, untuk mencintai negara dan taat pada peraturan yang berlaku, sebenarnya sudah pada porsinya yang pas, karena jika kita mengutip Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam pasal ini memiliki makna yang luas karena memuat mengenai wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini bukan saja memuat mengenai wajib militer, tetapi juga dengan mencintai negara dan taat pada peraturan yang berlaku. Kita juga telah melaksanakan amanat dalam pertahanan di dalam negara. Sebab dengan taatnya kita terhadap peraturan yang berlaku, maka niscaya pertahanan dan keamanan di dalam negara dapat tercapai. Memang hal ini hanya memuat mengenai pertahanan dan keamanan dalam negara saja, dan tidak memuat mengenai serangan dari luar negara. Sebab kewajiban yang tertera tidak mewajibkan untuk mempertahankan dan menjaga keamanan dari dalam negeri dan luar negeri bagi tiap warga negara. Soal 7. Menurut Anda,
apakah penegakan hukum terhadap pelaku teror di Indonesia perlu dilakukan secara cepat dan terpadu, seperti ketika polisi mendengar laporan intel tentang rencana kaum radikalis untuk melakukan teror, maka tanpa memerlukan pembuktian tersangka langsung ditangkap, dan jika melawan langsung dilumpuhkan petugas. Bagaimana tanggapan Anda dihubungkan dengan konsep hak asasi manusia? Jawaban: penegakan pelaku teror di Indonesia yang diselidiki oleh laporan intel tentang rencana kaum radikalis dan melaporkannya kepada polisi secara prosedur benar adanya. Lagi pula, bekal latihan yang diberikan terhadap intel juga sangat rahasia, jadi agak sulit untuk menentukan kualitas baik buruknya. Namun dikala kelebihan dan dimiliki oleh intel, terdapat satu kekurangan, yaitu pihak intelijen dapat melakukan penyadapan. Dalam hal ini dibenarkan karena demi menjaga keamanan nasional. Namun jika kita menelaah dari teori kebebasan yang bertanggung jawab dari John Stuart Mill, tentu hal ini dapat dikatakan salah atau tidak sesuai, sebab terdapat unsur merugikan hak orang lain, walaupun orang yang dirugikan tersebut diduga merugikan hak orang lain juga. Sekian video dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan, mohon maaf. Kiranya jawaban yang diberikan dapat memenuhi kriteria penilaian dari Sir selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan di Universitas Katolik de La Salle Manado, dan juga dapat menambah wawasan bagi para penonton yang lain juga.